Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, siang, Iya, silakan masuk. Iya, Silakan terima duduk kasih. ya. Terima kasih. Wah, apa kabar ini Mbak? Alhamdulillah sehat kabarnya. Jadi kesibukannya apa ini akhir-akhir ini? Lagi ngapain? Akhir-akhir ini saya kesibukannya sebagai pelajar ya, lagi sering banget bolak-balik buka aplikasi SPMB buat ngecek nama saya masih di jurnal atau enggak, Mbak. SPMB-nya itu daftar di jenjang apa ini? SMP atau SMA? Saya mendaftar di jenjang SMA, Mas, tapi kebetulan saya daftarnya SMK. SMK-nya jurusan apa Mbak? Jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMK Negeri 1 Purwokerto. Oh, jadi nanti Mbaknya belajar tentang perkantoran ya Mbak? Iya, betul. Tentang surat menyurat seperti itu? Iya, Mau kurang jadi lebih. sekretaris? Insya Allah. Amin. Amin. Semoga berhasil ya Mbak. Amin. Diterima. Iya, terima kasih. Iya. Terus perkenalan nih. Jadi nama saya Karisma Rahma Zahra. Kamu bisa panggil saya Mbak Zahra atau siapa yang kamu mau. Kamu siapa Mbak? Kalau saya banyak bisa panggil saya Li aja, nggak apa-apa. Mbak. Mbak. Iya, betul. Terus gini nih Mbak. Jadi sebelum melakukan proses konseling ini, saya akan memberitahu ke Mbak bahwa saya sebagai konselor sangat menjaga rahasia dan privasinya dari seorang klien ya. Jadi Mbaknya kalau mau cerita apapun itu bebas karena terjamin kerahasiaannya ya Mbak. Baik, ya. Oke. Jadi apa ini yang mau Mbak itu ceritain kepada saya? Jadi saya itu lagi bingung banget, Mbak, kayak bingung banget kenapa ketika kalau saya itu jadi pusat perhatian di suatu acara atau kegiatan, itu saya tuh sering banget merasa kurang percaya diri dan sering banget tulang panggung, Mbak. Gitu ya Mbak. Iya. Nah, berarti Mbaknya itu setiap ketika Mbaknya di pusat perhatian itu Mbaknya merasa itu dengan panggung seperti itu ya? Iya, betul. Terus apakah ada yang mau ditambahin lagi? Terus juga saya kalau lagi seperti itu di depan publik itu berbicara di depan publik ya, itu saya sering banget merasa tangan saya itu gemetar, terus tangan saya keringat dingin, terus tenggorokan saya jadi kering ya, terus habis itu jantung saya kayak berdebar gitu, terus juga ngeblank, terus juga saya tuh terlalu memikirkan sudut pandang orang lain terhadap saya ketika saya tampil gitu Mbak, sudut pandang negatif itu Mbak. Oke. Terus sebelumnya itu apakah coba deh ceritain sedikit mungkin yang masalah yang pernah kamu alami pada saat kamu merasa demam panggung itu ketika kapan gitu? Jadi itu saya pernah waktu saya ditunjuk jadi MC di acara desa saya. Iya. Itu saya ditunjuk jadi MC, itu saya ada kesalahan pada saat saya membacakan susunan acara. Itu ada kekeliruan yang membuat saya jadi merasa kecewa ya. Terus jadi saya merasa mengecewakan orang-orang yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi MC gitu Mbak. Terus dari situ jadi saya kurang percaya diri gitu Mbak. Oke. Terus apakah sebelumnya kan tadi Mbaknya bilang kalau ngeblank ya pernah kan ya merasa itu, apakah sebelumnya itu sudah melakukan persiapan? Iya, saya sudah melakukan persiapan yang membuat diri saya itu nyaman gitu, tapi waktu tampil itu nggak tahu kenapa seperti itu Mbak. Oke. Terus apa perasaanmu ketika sudah selesai membawakan pada acara MC itu tersebut tadi? Yang jelas perasaan saya senang dan sangat plong ya Mbak. Iya. Karena
beban saya sudah hilang gitu. Iya. Tapi setelah itu saya pasti ada rasa kecewa sedikit ya, seperti yang tadi saya sampaikan seperti itu, karena saya kurang maksimal pada saat membawakan. Iya, seperti itu. Terus apakah itu mempengaruhi di kehidupan sehari-harinya Mbak? Enggak sih Mbak, itu cuma waktu sesaat aja, waktu pas lagi tampil atau setelah, dan pas hari H kayak gitu dong. Enggak, setelah beberapa hari itu mungkin sudah hilang setelah sendirinya. Terus apakah ada yang mau Mbak ceritakan lagi, atau Mbak mau meminta apa kepada saya? Saya mungkin meminta solusi ya Mbak, dari semua permasalahan yang sudah saya ceritakan. Itu saya minta solusi, baiknya saya harus bagaimana agar lebih bisa. Iya betul. Oke, jadi sebenarnya ya, kalau saya dengarkan dari cerita Mbak tadi dari awal itu enggak Mbak itu cuma mengalami beberapa gejala demam panggung. Dan itu juga belum termasuk ke yang parah gitu ya Mbak. Terus di sini juga dampaknya bagi Mbak juga tidak mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya Mbak, solusi yang bisa buat yang bisa dilakukan oleh Mbak gitu untuk mengatasi demam panggung itu, mungkin kalau misalnya Mbak lagi merasa cemas, itu Mbak bisa dengan teknik penapasan. Nah, terus ketika itu juga Mbak bisa berlatih berbicara sendiri di depan cermin ya. Terus Mbak harus menghilangkan pikiran negatif terhadap penilaian orang lain itu dengan menggantinya dengan pikiran yang positif bahwa diri Mbak itu bisa gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Oh iya Mbak, mungkin sudah cukup Mbak. Oke. Jadi Mbak bisa dicoba ya. Nanti kalau misalnya Mbaknya membutuhkan saya lagi gitu, nanti Mbak bisa datang lagi ke saya gitu. Bagaimana, atau apakah ada yang mau dibicarakan lagi atau sudah cukup? Mungkin sudah cukup Mbak, sudah cukup saya ceritakan semua masalah saya. Mungkin nanti kalau saya ada masalah lagi saya akan datang. Iya. Mungkin cukup Mbak. Terima kasih ya Mbak. Saya pamit dulu. Terima kasih.